Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, haleluya. Saudara, bulan ini adalah bulan yang sangat istimewa bagi negeri kita Indonesia. Amin. Indonesia telah merdeka dan pada bulan ini genap 70 berapa? 76 tahun. Itu luar biasa. Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, bangsa ini boleh menikmati kemerdekaan. Saudara, banyak hal yang Bapak Ibu renungkan ya. Ketika bangsa ini merdeka, apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, apa yang kita alami. Pasti Bapak Ibu merasakan ada perubahan dan perubahan. Tetapi Bapak Ibu, di dalam kemerdekaan negeri ini, ya tentunya bukan hanya kata-kata merdeka, pokoknya merdeka, tetapi ternyata di dalamnya masih banyak namanya belenggu-belenggu, penjajah-penjajah yang tidak kelihatan, ya, yang masih ada di mana-mana. Dan saya percaya ketika kata-kata merdeka itu diucapkan 76 tahun yang lalu, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita ini benar-benar merdeka, Indonesia benar-benar merdeka. Dan saya tahu kata merdeka itu ternyata ada di dalam firman Tuhan. Merdeka itu ada di Alkitab. Merdeka itu ada di dalam kitab Injil. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa apa yang terjadi dalam dunia ini tidak terlepas dari firman Tuhan. Amin. Semua ada di firman Tuhan. Semua lengkap di dalam Alkitab. Dan saya percaya bagi hari ini Bapak Ibu juga merasakan bahwa hidup saya ini sudah merdeka. Hidup saya ini sudah terlepas. Hidup saya sudah bebas. Hidup saya tidak ada belenggu-belenggu penjajah lagi. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa ada kuasa yang berkarya dalam hidup kita, yaitu kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus telah memerdekakan kita dari perhambaan dosa. Amin. Dosa-dosa kita sudah dipatahkan oleh darah Yesus. Saya percaya bahwa kata-kata merdeka ini adalah kata-kata yang rohani. Bukan jasmani tetapi rohani. Amin. Coba Bapak Ibu kita akan katakan, kita ucapkan kata-kata merdeka ini ya sambil bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita katakan 3 kali merdeka, merdeka, merdeka dengan suara yang keras ya. Walaupun kita tidak ikut upacara tetapi kita merasakan bahwa kemerdekaan itu benar-benar nyata. Amin. 3 kali ya. 1, 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, saudara, ucapan firman Allah adalah ucapan yang hidup. Sekali lagi, ucapan firman Allah adalah ucapan yang hidup. Apa yang kita ucapkan melalui firman Allah itu memerdekakan hidup kita. Kalau saudara berkata merdeka, ya itu merdeka betul. Bukan omong kosong, bukan jarene. Tetapi kata-kata yang keucapkan itu betul-betul nyata. Ya. Firman Allah itu hidup. Firman Allah itu luar biasa. Mari Bapak Ibu kita akan membaca satu ayat di dalam Yohanes 8 ayat 36. Ya. Judul pagi hari ini adalah merdeka. Merdeka artinya apa saudara?
dibebaskan. Merdeka artinya dilepaskan. Ya. Merdeka artinya kita menikmati satu kemenangan dari setiap belenggu-belenggu penjajah secara rohani kita. Sebelum kita mengenal Kristus, ada belenggu-belenggu yang namanya belenggu dosa, belenggu kejahatan, belenggu-belenggu yang masih ada di dalam hidup kita. Dan hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kita harus merasakan bahwa saya ini benar-benar merdeka. Kalau hari ini kita datang masih ada belenggu-belenggu, masih ada ikatan-ikatan, masih ada penjajah di dalam hidup kita. Hari ini firman Allah akan memerdekakan kita. Kita baca bersama-sama Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Saudara, kalau anak itu memerdekakan kamu, anak itu siapa? Anak itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kok begitu hebatnya, luar biasanya. Ya. Kenapa anak itu begitu memberikan jaminan kepada kita? Memberi sesuatu harapan yang besar di dalam hidup kita. Ketika kita ini percaya kepada anak, percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah, ternyata di dalamnya ada kemerdekaan. Dan bukan hanya omong kosong sekali lagi, tetapi kemerdekaan itu benar-benar. Sekali lagi, kemerdekaan itu benar-benar, sungguh-sungguh, saudara. Dan saudara mengerti, oh ternyata Yesus itu sangat luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita itu luar biasa. Ya. Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga menyelamatkan manusia. Dan sekali lagi memerdekakan manusia. Dari apa? Dari ikatan. Dari apa? Dari belenggu. Dari apa? Dari kejahatan. Yang telah mengikat manusia. Bukan hanya 1 tahun, 2 tahun. Tetapi bertahun-tahun manusia diikat dengan namanya dosa. Kalau manusia diikat oleh dosa, diikat oleh kejahatan, diikat oleh penjajah-penjajah yang membelenggu hidup kita, maka manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hari ini saudara harus tahu, hanya Yesus yang bisa memberikan kemerdekaan. Amin. Hanya Yesus yang memberikan kemerdekaan dalam hidup kita. Yesus yang membebaskan hidup kita. Saya tahu bahwa kuasa Tuhan itu begitu luar biasa. Saudara, saya merasakan seringkali kita ini terbelenggu. Ya, terbelenggu secara rohani. Mungkin sering kita alami, tetapi saya mau katakan bahwa ada kuasa yang benar-benar nyata. Kuasa yang benar-benar bisa memerdekakan kita. Kalau hidup saudara terikat oleh belenggu apapun. Belenggu itu banyak. Saudara susah itu belenggu. Saudara sakit itu belenggu. Saudara dalam kekurangan itu belenggu. Saudara dalam masalah itu belenggu. Dan saudara tahu, hanya Yesus
yang akan memerdekakan kita. Ingat saudara, Yesus yang memerdekakan kita. Sakit dipatahkan. Persoalan-persoalan dilepaskan dari kita. Kekurangan-kekurangan Tuhan yang akan memberkati kita. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan datang membawa berkat. Yohanes 10 ayat 10 bagian B. Tuhan datang membawa segala kelimpahan. Hidup dalam segala kelimpahan. Bagian ayat yang A. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Ini loh saudara. Pencuri ini berbicara tentang kuasa musuh daripada Tuhan yang membelenggu manusia. Kalau dicuri pasti mengalami apa saudara? Kesusahan. Mencuri, membunuh. Kalau membunuh ada kematian. Saudara perhatikan. Tuhan Yesus sudah berkata melalui ayat ini. Yesus adalah Tuhan yang tidak akan membiarkan manusia itu terbelenggu. Yang tidak akan membiarkan kita yang datang di tempat ini mengalami satu keadaan yang buruk. Tetapi Tuhan mau mengubahkan situasi dan keadaan hidup kita. Kita akan dijadikan orang-orang yang merdeka. Orang dibelenggu itu tidak enak, saudara. Dibelenggu dosa itu tidak enak. Saya pernah merasakan hal ini. Bagaimana ikatan dosa itu terus mengikat. Saudara, saya merasakan bagaimana Tuhan caranya saya bisa dibebaskan. Bagaimana supaya saya dilepaskan. Saya merasakan saya harus berpuasa, harus berdoa puasa. Tetapi kok masih kambuh lagi. Ternyata belenggu itu masih datang lagi. Saudara, karena kita tidak ngerti. Karena firman itu yang akan memberikan kemerdekaan. Apa yang kami lakukan mungkin benar, doa puasa. Tetapi kenapa tidak bisa lepas? Kenapa tidak bisa terlepas? Ketika kita tahu firman Allah bahwa yang bisa membebaskan, melepaskan adalah anak itu, Yesus Kristus itu. Ketika kita tahu firman Tuhan, maka firman Tuhan itu yang memberikan kemenangan bagi kita. Luar biasa. Jadi saudara, saya percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memerdekakan kita. Dan itu benar-benar. Ya, tidak bohongan. Apapun persoalan saudara, apapun masalah saudara, apapun yang saudara alami, saudara akan menikmati kemenangan bersama dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara harus ngerti, firman Tuhan adalah firman yang hidup. Siapa yang terbelenggu sebenarnya? Kita akan melihat satu gambaran di dalam firman Allah. Yang terbelenggu itu siapa? Kita akan melihat Galatia 4 ayat 30. Galatia 4 ayat 30. Beginilah firman Tuhan. Galatia 4 ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci?
usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Saudara, di sini ada namanya anak-anak hamba. Ya, anak-anak hamba gambaran daripada Hagar. Hagar yang diperistri, hamba yang diperistri oleh Abraham. Tetapi di situ juga ada istri yang sah, namanya Sarah. Di situ ada hamba, di situ ada perempuan yang merdeka namanya Sarah. Saudara, kita akan melihat satu perbedaan. Ada apa hamba dengan merdeka, orang yang merdeka? Ada apa dengan Hagar dan Sarah? Hagar adalah menurunkan anak-anak hamba. Sarah menurunkan adalah anak-anak perjanjian. Anak-anak perjanjian adalah anak-anak yang akan menikmati ahli waris. Dan anak-anak hamba tidak akan menikmati warisan. Nah, saudara perhatikan. Secara rohani, hidup kita ini adalah turunan daripada Sarah, perempuan merdeka yang memiliki ahli waris. Coba perhatikan saudara, kalau kita menikmati warisan, ya, kira-kira kita ini senang enggak saudara? Senang enggak? Tapi ada yang enggak senang saudara. Wah, yang penting kerja saya dapat berkat sendiri. Tapi berbicara tentang warisan itu adalah hak. Karena anak-anak yang sah memiliki janji daripada Tuhan. Saudara perhatikan, saya mau bukakan bagaimana anak-anak hamba, anak-anak perempuan yang tidak memiliki ahli waris. Saudara, perhatikan, ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus, itu jelas, warisan kita jelas. Warisan kita adalah kerajaan surga. Tetapi di luar itu saudara, sebagai anak-anak hamba yang belum dimerdekakan, mereka akan kehilangan, tidak menikmati yang namanya kerajaan surga. Kenapa demikian? Karena mereka adalah hamba, tidak punya hak, tidak punya warisan. Nah, saudara perhatikan. Jadi ketika kita ini menjadi hamba, kita ini benar-benar dibelenggu, saudara. Manusia-manusia yang tidak punya harapan, manusia-manusia yang tidak punya kepastian, manusia yang tidak menikmati janji Allah. Dia tidak ngerti saya nanti bagaimana, saya nanti ke surga atau tidak. Itu banyak orang saat ini yang sedang mengalami seperti itu. Hanya moga-moga saja nanti saya ke surga. Saudara, jawaban seperti ini adalah jawaban yang tidak pasti.
Karena mereka hidup di dalam belenggu hamba. Jadi saudara bisa merenungkan bagaimana dengan hamba-hamba dosa. Mereka yang tidak mau bertobat, mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus. Mereka ngeri, saudara. Hidupnya tidak akan mendapatkan kemastian di dalam kerajaan surga. Dan hari ini, saudara, kita adalah ahli waris kerajaan surga. Kita adalah perempuan yang kita adalah diturunkan dari perempuan merdeka. Dan kemerdekaan itu benar-benar membuat kita punya kepastian. Puji Tuhan. Terus saudara, kita perhatikan anak-anak merdeka, Galatia 4 ayat 31. Galatia 4 ayat 31. Mari saudara kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Sekali lagi, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Itu ruang lingkup kita. Jadi kita ini bukan anak-anak hamba perempuan. Jelas, saudara. Kita ini anak perempuan merdeka yang punya janji dengan Allah. Jadi ketika kita ini ada di tempat ini, ketika kita hidup mengikut Kristus Yesus, maka kepastian janji Allah itu akan tergenapi. Kita akan digenapi. Kalau kita nanti dipanggil oleh Tuhan, saya percaya saudara akan menikmati kerajaan itu. Akan menikmati kerajaan Allah di dalam hidup kita. Dan itu satu kepastian. Jadi saudara, kalau Yesus sudah memerdekakan kita, maka Yesus itu benar-benar bukan bohong-bohongan. Yesus adalah Tuhan yang turun dari surga, yang menyelamatkan kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terus saudara, kita akan melihat bahwa karya Kristus itu betul-betul nyata. Kenapa demikian? Firman Allah itu menjawab. Ya. Kita ini harus benar-benar menikmati yang namanya kemerdekaan ini, benar-benar sungguh-sungguh, bukan bohong-bohongan, bukan kata jarene, enggak, tapi saudara menikmati kemerdekaan itu dari sekarang. Apa yang saudara dengar melalui firman Allah itu saudara dengar, saudara lakukan. Apa betul kemerdekaan itu terjadi dalam hidup kita? Kita lihat di dalam Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Mari Bapak Ibu kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Jangan mau lagi kita diperhamba. Saudara, saya percaya bahwa karya Kristus itu terus berlaku atas hidup kita. Ya. Kalau kita ini mau datang kepada Tuhan dalam situasi, dalam keadaan yang mungkin saudara berkata, Tuhan aku telah berdosa, aku telah jatuh dalam dosa, aku jatuh dalam pelanggaran, aku jatuh dalam kejahatan.
Tetapi ketika saudara masih mau datang kepada Tuhan, mengaku di hadapan Tuhan, mau bertobat di hadapan Tuhan, maka saudara akan menikmati kebebasan. Tapi kebanyakan orang itu melihatnya berbeda. Kalau orang sudah jatuh dalam dosa, langsung apa saudara? Dihakimi. Harusnya kita yang tahu harus menuntun. Bukan dihakimi, dituntun. Maka firman Allah itu jelas. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-8 berkata semua orang telah jatuh dalam dosa. Kalau ada yang berkata tidak berdosa itu bohong. Ayat yang ke-9 di situ dikatakan ketika engkau mengaku dosamu maka Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni dan menyucikan dosa-dosa kita dari pelanggaran. Karena kita hidup dalam dunia, siapapun bisa kita jatuh dalam dosa. Kita bisa jatuh dalam kesalahan-kesalahan, saudara. Tetapi saudara harus mengerti, saudara harus terbebas karena kuasa daripada darah Yesus. Kristus memerdekakan kita dan Kristus terus melakukannya. Tidak ada dosa yang numpuk. Kalau dulu pikiran kita, waduh dosaku sudah tumpuk undung, sudah banyak. Seperti gunung tingginya dosa kita. Dan itu ada di dalam hati dan pikiran saya pada waktu itu ketika belum mengenal Kristus sungguh-sungguh. Walah kalau dosanya seperti itu, apa bisa masuk surga? Maka ketika kita melihat kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus Tuhan yang memerdekakan kita daripada dosa, dan Tuhan yang mengampuni dosa-dosa kita, maka kita adalah orang-orang yang selalu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ya, kalau saudara masih ada dosa, datang kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah melanggar, aku sudah salah. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kuasa. Kasihnya begitu luar biasa. Siapa ada manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Tetapi kita harus memahami dan melakukan firman Tuhan itu. Terus saudara, 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita baca bersama-sama firman Allah pagi hari ini. 1, 2, 3. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jelas saudara, kita harus hidup sebagai orang merdeka. Jadi saudara jangan pikir, wah saya ini orang berdosa. Tidak. Saudara orang merdeka. Saudara orang-orang yang telah dibebaskan. Saudara adalah orang-orang yang telah dilepaskan. Saudara, engkau tidak punya, sekali lagi, tidak punya dosa-dosa, pelanggaran, kejahatan yang tidak bisa dilepaskan. Jadi semua kalau hubungannya dengan Kristus, semua akan terbebas. Dan hari ini saudara, mari kita hidup menjadi orang-orang yang merdeka. Ya. Bersyukurlah kepada Tuhan karena saudara jumpa dengan namanya Yesus
Kristus. Berjumpa dengan Yesus Kristus, kita menikmati karya Tuhan yang luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu, pergumulan apapun yang saudara hadapi, ya, tempatkan keyakinan saudara, kepercayaan saudara kepada Yesus Kristus. Karena Dia terus yang akan memberikan kemerdekaan. Apapun yang kita hadapi, apapun persoalan, apapun masalah kita. Karena Dia Tuhan yang menikmati, yang memberi kenikmatan kepada kita untuk hidup dalam berkemenangan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya percaya Bapak Ibu semua telah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Kita merdeka, kita menjadi pemenangnya Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama